Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya Rabbal Alamin. Raja pamer sulap malah dikerjai Abu Nawas. Pada suatu ketika, ada seorang ulama yang diundang oleh Baginda Raja. Ulama tersebut lalu menceritakan tentang kisah Nabi Musa melawan para penyihir istana, di mana para penyihir ini bisa merubah tali menjadi ular. Namun oleh Nabi Musa bisa dengan mudah dikalahkan hanya menggunakan tongkatnya. Mendengar itu, Baginda Raja bertanya, "Bagaimana caranya seutas tali bisa menjadi ular?" Sang ulama menjawab, "Mereka memakai ilmu sihir yang mulia, sedangkan Nabi Musa menggunakan mukjizat." "Iya, aku tahu, tapi aku ingin mempelajari itu supaya orang-orang kagum dengan keahlianku," balas Baginda Raja. "Wahai yang mulia, ilmu sihir dilarang dipelajari, sedangkan mukjizat hanya diperuntukkan kepada para nabi. Kenapa tidak belajar sulap saja? Aku punya kenalan yang ahli ilmu sulap," saran sang ulama. Ternyata usulan tersebut disambut baik oleh Baginda Raja. Dan sejak saat itu, Baginda Raja belajar sulap sampai sebulan lamanya. Akhirnya, kini Baginda Raja sudah pandai dan mahir melakukan berbagai trik sulap. Hingga pada suatu hari ia memutuskan mengadakan pertunjukan sulap yang megah. "Wahai para pengawalku, sebarkan pengumuman ini. Aku ingin menghibur rakyatku," perintah Baginda Raja. Singkat cerita, hari yang ditentukan pun tiba. Segenap penduduk Baghdad mulai berkumpul memadati alun-alun. Abu Nawas sendiri duduk di deretan para menteri istana. Setelah semuanya berkumpul, Baginda Raja langsung memulai aksi sulapnya. Pertunjukan pertama, ia merubah benang menjadi tongkat. Kemudian dilanjut dengan aksi kedua, yaitu menghilangkan kelinci yang ia taruh di dalam topi. Melihat aksi menakjubkan tersebut, para penonton dan menteri istana bertepuk tangan dengan sangat meriah. Tapi beda dengan Abu Nawas, ia malah terkesan biasa saja, bahkan tidak menampilkan rasa kagumnya. "Hei Abu Nawas, kenapa denganmu? Mengapa kau terlihat biasa saja?" tanya Baginda Raja. "Maaf yang mulia, pertunjukan paduka memang luar biasa, tapi sama sekali tak membuatku senang," jawab Abu Nawas. "Baiklah, akan aku tunjukkan trik sulap yang lebih hebat. Katakan saja trik sulap apa yang bisa membuatmu senang?" tanya Baginda Raja. "Wahai paduka yang mulia, permintaanku bukan hanya membuatku senang, tapi seluruh rakyat pasti akan ikut senang. Tadi paduka sudah menunjukkan sulap seekor kelinci bisa menghilang. Coba tunjukkan bagaimana cara menghilangkan semua pajak yang dibebankan kepada rakyat. Itu baru sulap yang luar biasa," pinta Abu Nawas. Ucapan Abu Nawas tersebut membuat seluruh rakyat tertawa, sementara Baginda Raja hanya bisa terdiam. Demikianlah sifat Abu Nawas. Di sela-sela candaannya, ia selalu menyelipkan kritikan-kritikan terhadap penguasa. Kisah selanjutnya, perdebatan bumi dan langit. Dulu pernah terjadi perdebatan antara langit dan bumi. Kisah ini berawal ketika bumi dengan bangganya berkata kepada langit, "Wahai langit, aku ini lebih baik darimu, karena di atas pundakku terdapat peradaban umat manusia, makhluk sempurna ciptaan Allah. Allah menghiasiku dengan hamparan samudera yang luas, sungai yang mengalir tiada henti, gunung yang menjulang tinggi, dan pepohonan, semuanya ada padaku." Tak mau kalah dengan perkataan bumi, langit pun membalasnya, "Hai bumi,
aku juga lebih elok darimu, karena matahari dan bulan ada padaku, gugusan bintang-bintang bertebaran. Bukan hanya itu, kursi dan arsy beserta surga juga ada padaku." Mendengar itu, bumi kembali berkata, "Hai langit, di tempatku ada tanah haram dan Baitullah, di mana para nabi dan rasul bertawaf dan beribadah di tempat itu. Para utusan dan arwah para wali dan orang-orang soleh juga melakukannya. Langit juga tak mau kalah. Hai bumi, kalau kau punya Baitullah, aku juga punya Baitul Makmur. Tempatnya di langit ketujuh. Seluruh malaikat di langit melakukan tawaf di tempat itu." Kata langit memberitahu. Perkataan langit tersebut tak membuat bumi berkecil hati. Ia kembali memberitahu keistimewaan yang ada padanya. "Hai langit, sesungguhnya para nabi dan rasul tinggal di tempatku. Bahkan kekasih Allah yang juga penutup para nabi juga tinggal di tempatku, mengajarkan syariat di tempatku dan dimakamkan di tempatku." Maksud bumi adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, makhluk yang paling mulia di sepanjang zaman. Kali ini langit tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya terdiam dan meratapi nasibnya. Ia merasa iri dengan keistimewaan yang dimiliki oleh bumi. Kemudian langit berdoa kepada Allah, "Ya Allah, Engkau selalu mengabulkan permintaan orang yang tertimpa bahaya apabila mereka berdoa kepadamu, dan aku tidak dapat membalas perkataan bumi. Oleh karena itu aku minta kepadamu agar Muhammad Engkau naikkan kepadaku, sehingga aku menjadi mulia dengan kebagusannya, seperti yang dimiliki bumi." Allah pun mengabulkan permintaan langit. Kemudian Allah berkata kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, janganlah engkau bertasbih pada malam ini, dan engkau Israel, jangan engkau mencabut nyawa pada malam ini." Malaikat Jibril bertanya, "Ya Allah, apakah ini sudah waktunya kiamat?" Allah membalas, "Tidak wahai Jibril, ambillah buraq di surga dan temui Muhammad." Malaikat Jibril pun pergi ke surga. Di sana ia mendapati ada 40.000 buraq. Mereka tampak sedang bersenang-senang di taman surga yang indah, di mana masing-masing dari mereka terdapat tulisan nama Muhammad. Namun di antara buraq-buraq tersebut ada salah satu dari mereka yang menyendiri dan terlihat menangis dengan bercucuran air mata. Malaikat Jibril lalu menghampirinya. "Kenapa engkau menangis?" tanya malaikat Jibril. "Wahai Jibril, sesungguhnya aku telah mendengar nama Muhammad sejak 40 tahun yang lalu. Maka pemilik nama itu telah tertanam dalam hatiku, dan sejak saat itu aku sangat merindukannya sampai aku tidak mau makan dan minum. Aku laksana dibakar api kerinduan yang amat sangat," jawab buraq tersebut. "Maukah aku pertemukan engkau dengannya? Ikutlah denganku," balas malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril memakaikan pelana dan kekang di punggung buraq itu. Maka pergilah keduanya menemui Nabi Muhammad di bumi. Postur buraq sendiri berukuran lebih tinggi dari keledai dan lebih rendah dari bagal, dan kecepatannya sejauh mata memandang. Setibanya di bumi, malaikat Jibril memberitahu Rasulullah bahwa beliau dipanggil ke langit untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril lalu mempersilahkan Rasulullah untuk menaiki buraq yang dibawanya. Namun ketika Rasulullah akan menaikinya, tiba-tiba postur buraq menjadi tinggi besar dan berjingkrak-jingkrak tak karuan. Hal ini dikarenakan buraq tersebut merasa saking bahagia dan senangnya. Perilaku buraq ini langsung ditegur oleh malaikat Jibril. "Demi Allah, tidak ada orang yang mulia menunggangi engkau kecuali Rasulullah.
kata malaikat Jibril kepada buruk. Seketika buruk pun menjadi malu sampai mengucurkan keringatnya. Pada malam itu, Nabi Muhammad diangkat ke langit dengan mengendarai hewan buruk dan didampingi oleh malaikat Jibril. Peristiwa inilah yang dinamakan Isra Mi'raj, di mana di dalam peristiwa tersebut Nabi Muhammad mendapat perintah sholat 5 waktu. Akhirnya apa yang diinginkan langit ketika kala berdebat dengan bumi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini terdapat dalam kitab Tambihul Ghafilin karya Imam Abu Al-Askandari. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, cicak dan semut. Sebagaimana kita ketahui di dalam ajaran Islam, ada hewan yang apabila kita membunuhnya akan mendapat pahala, meskipun hewan tersebut sedang tidak membuat kita dalam bahaya. Hewan tersebut adalah cicak, karena cicak adalah hewan pembawa kotoran dan hewan yang menjijikkan bagi sebagian orang. Bahkan Rasulullah sendiri pernah menyebutkan bahwa cicak adalah penjahat kecil. Beda halnya dengan hewan semut. Kita justru dianjurkan agar jangan mengganggunya. Bercerita tentang cicak dan semut, ternyata ada kisah sejarah tentang keduanya. Kala itu Nabi Ibrahim dihukum oleh Raja Namrud dengan cara dibakar hidup-hidup. Ketika Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam kobaran api, cicak meniup-niupnya agar kobaran api tersebut semakin membesar. Sedangkan semut, ia dengan susah payah berlari membawa butiran air dengan mulutnya. Ia lakukan itu untuk memadamkan api yang mulai menyelimuti tubuh Nabi Ibrahim. Melihat usaha semut tersebut, seekor burung justru nyinyir dan meragukan apa yang dilakukan oleh semut. "Wahai semut, tidak mungkin setetes air yang ada di mulutmu akan mampu memadamkan kobaran api yang sangat besar itu," kata si burung. "Memang benar apa yang kau katakan, air ini tidak akan mampu memadamkan api itu. Tapi ini kulakukan paling tidak semua akan melihat bahwa aku berada di pihak yang mana," jawab semut. Atas dasar kisah inilah kita memperlakukan kedua hewan tersebut dengan cara yang berbeda. Nabi Sulaiman sendiri sangat memuliakan dan menghormati hewan semut, di mana ketika beliau dan pasukannya hendak pergi ke sebuah daerah, ia melintasi tempat yang terdapat banyak rumah semut. Lalu oleh Nabi Sulaiman para pasukannya disuruh berhati-hati agar jangan sampai ada semut yang terinjak. Kisah ini terdapat dalam hadis Sahih Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, Abu Nawas merupakan orang Persia yang dilahirkan pada tahun 750 Masehi. Ketika memasuki usia remajanya, Abu Nawas banyak belajar ilmu tentang agama, di antaranya adalah bahasa Arab, serta bersahabat dengan orang Badui padang pasir. Karena wawasannya yang mumpuni serta pertemanannya yang luas, Abu Nawas menjadi mahir berbahasa Arab dan mengetahui tentang adat istiadat orang Arab. Bukan hanya itu, sosok Abu Nawas juga dikenal sebagai budayawan yang pandai bersyair dan bernyanyi. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas memberikan umpatan kepada Ismail bin Sahal dengan menggunakan sebuah puisi atau syair-syairnya. Ismail sendiri merupakan tokoh sastrawan yang juga terkenal pada masa itu. Adapun isi puisinya Abu Nawas adalah sebagai berikut. "Roti Ismail bin Sahal tak ubahnya sebuah tipu daya. Ketika engkau membelahnya, roti itu tipis sekali." Entah apa makna dari puisi tersebut, yang jelas hal itu sempat membuat Ismail geram. Kemungkinan maksud puisi Abu Nawas itu menyindir tentang ilmu kesastrawanan Ismail yang dianggap Abu Nawas terlihat tinggi, tapi sebenarnya bodoh. Tentu saja itu merupakan penghinaan bagi Ismail. Beberapa minggu kemudian setelah itu,
Abu Nawas dihadapi oleh suatu persoalan yang rumit, di mana persoalan tersebut hanya Ismail yang tahu. Mau tak mau, Abu Nawas harus meminta bantuannya. Pada saat itu, hati Abu Nawas mengalami dilema. Kalau ia tak meminta bantuan Ismail, ia tak bisa menyelesaikan persoalannya. Tapi kalau ia meminta bantuan Ismail, ia pasti akan diolok-olok olehnya. Karena sebelumnya Abu Nawas membuat syair ejekan kepada Ismail. Namun demi urusannya bisa cepat selesai, Abu Nawas kemudian memutuskan untuk mendatangi rumah Ismail. Melihat tamunya yang datang adalah Abu Nawas, wajah Ismail mendadak berubah menjadi sinis. "Hei Abu Nawas, berani sekali kamu datang kemari. Dengan wajah apa kau berani menghadapku?" hardik Ismail. "Inilah saatnya pembalasanku. Aku akan mempermalukanmu, wahai Abu Nawas." Batin Ismail penuh dendam. Akan tetapi, tiba-tiba saja dengan penuh kerendahan hati Abu Nawas berkata, "Wahai Ismail bin Sahl, aku menghadapmu dengan wajah sebagaimana aku bertemu dengan Tuhanku. Dosaku kepadanya jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan dosa yang kuperbuat kepadamu." Mendengar ucapan Abu Nawas yang terkesan kalem dan rendah hati itu membuat hati Ismail menjadi luluh. Dengan demikian, Ismail pun memaafkan Abu Nawas. Dan niatnya yang tadi ingin membalas syair ejekan Abu Nawas sirna seketika. Keduanya lantas berbaikan. Pertemuan itu menjadi ajang perdamaian antara Ismail dan Abu Nawas. Mereka berdua pun akhirnya saling bermaaf-maafan satu sama lain. Abu Nawas debat nasab. Pada suatu hari, Baginda Raja mendapat undangan pertemuan raja-raja dan para bangsawan. Pertemuan ini bertempat di negeri sahabatnya yang juga seorang raja. Tapi yang membuat Baginda Raja bingung siapa yang akan mendampinginya. Pasalnya, penasehat istana yang selalu menemani sedang sakit keras dan sampai saat ini belum juga sembuh. Kemudian salah satu menteri menyarankan supaya mengajak Abu Nawas sebagai gantinya. Awalnya Baginda Raja sempat ragu, hampir-hampir ia menolak usulan menterinya itu. "Kenapa harus dia? Memangnya tidak ada orang lain?" kata Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, tapi di dalam pertemuan nanti biasanya kan masing-masing raja saling menyombongkan diri. Tidak ada salahnya mengajak Abu Nawas, sebab dia pasti akan dibutuhkan. Akal cerdiknya akan menyelamatkan Paduka ketika diajak saling adu kesombongan," tutur sang menteri. "Benar juga katamu. Baiklah, beritahukan kepada Abu Nawas supaya besok ikut saya." Singkat cerita, pergilah Abu Nawas dan Baginda Raja dengan didampingi beberapa pengawal kerajaan. Setibanya di sana, Baginda Raja dan Abu Nawas dipersilakan duduk di tempat kehormatan bersama dengan raja-raja yang lain. Masing-masing raja didampingi oleh penasehatnya. Setelah membahas berbagai macam urusan kenegaraan, tibalah waktunya obrolan santai. Di antara mereka, raja dari Jazirah Arab mulai membuka obrolannya. "Penasehatku ini orangnya sangat pintar. Dia ahli dalam menyusun strategi perang. Setelah aku selidiki, ternyata nasabnya tersambung ke Nabi Daud. Pantas saja dia begitu hebat. Raja dari Persia tidak mau kalah. Penasehatku juga pandai. Berkat kepintarannya dalam mengelola pangan, negeri kami tak pernah kelaparan meskipun ketika waktu datang masa paceklik. Dan kalian lihatlah sendiri, dia bukan hanya pintar, tapi juga sangat tampan. Setelah aku selidiki, ternyata nasabnya tersambung ke Nabi Yusuf." Raja berikutnya juga tak mau kalah. "Begitu pula dengan penasehatku, orangnya sangat penyabar dan bijak.
Pintunya selalu terbuka untuk rakyat manakala ada yang ingin mengadukan masalah. Oleh sebab itulah dia sangat dicintai rakyatku. Dan setelah aku selidiki, ternyata nasabnya tersambung ke Nabi Zulkifli. Dia itu benar-benar sosok manusia yang jarang bisa ditemukan. Akhirnya tibalah giliran Baginda Raja untuk berbicara. Tapi ia bingung harus berkata apa. Apalagi yang diajaknya kali ini adalah Abu Nawas, manusia konyol yang sering berbuat usil. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba Abu Nawas buka suara. Kalau saya bukanlah penasehat istana, bukan pula seorang menteri. Saya hanya orang biasa saja, tapi saya bebas keluar masuk istana semau saya. Karena saya adalah keturunan orang di mana para malaikat pun bersujud kepadanya. Sontak orang-orang yang ada di situ kaget dan terkejut mendengarnya. Kemudian salah satu raja bertanya kepada Abu Nawas, "Luar biasa, hebat sekali orang yang kau ceritakan itu. Apakah nasabmu tersambung kepadanya?" Dengan penuh percaya diri Abu Nawas menjawab, "Tentu saja nasabku tersambung kepadanya." Untuk kedua kalinya mereka dibuat kagum dan takjub dengan pengakuan Abu Nawas. Baginda Raja sendiri sempat kaget dan hampir tak percaya. Kemudian para penguasa yang sedang berkumpul kembali berkata kepada Abu Nawas, "Berarti kau bukanlah orang sembarangan. Pantas saja rajamu memperlakukanmu dengan sangat istimewa. Kalau boleh tahu, siapa nama orang yang kau maksud?" tanya mereka penasaran. "Dia adalah Nabi Adam dan aku adalah keturunannya. Semua orang pasti tahu bahwa nasabku tersambung kepadanya," balas Abu Nawas. Seketika seisi ruangan menjadi penuh dengan suara gelak tawa. Abu Nawas diuji oleh jin. Pada suatu hari, Abu Nawas pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Ketika waktu menjelang zuhur, ia menghentikan pekerjaannya untuk menunaikan kewajiban sholat. Ia pun segera pergi menuju sungai untuk mengambil air wudhu. Lalu ia mencari tempat yang bersih dan melaksanakan sholat zuhur. Setelah selesai mengerjakan sholat, tiba-tiba datang golongan bangsa jin dengan tujuan untuk mengujinya. "Wahai Abu Nawas, kaukah itu?" tanya jin tersebut. "Iya benar, saya Abu Nawas," jawabnya. Abu Nawas merasa heran, kenapa ada orang asing yang mengenali dirinya, sedangkan dia sendiri tidak mengenalnya. Abu Nawas pun mulai curiga, jangan-jangan orang tersebut bukanlah dari golongan manusia. Ia pun lalu memberanikan diri bertanya, "Siapa kamu? Sepertinya kamu bukan bangsa manusia." Jin itu menjawab, "Iya, saya adalah bangsa jin." Ternyata dugaan Abu Nawas benar. "Ada perlu apa kau menemuiku?" tanya Abu Nawas. "Aku ingin menimba ilmu darimu Abu Nawas," kata jin berpura-pura. Abu Nawas pun mempersilahkan jin itu untuk duduk bersamanya. Mereka lalu berdiskusi tentang banyak hal, mulai mengenai ilmu agama dan ketuhanan. "Wahai Abu Nawas, aku ada pertanyaan untukmu. Apakah kau yakin Allah akan menolong hambanya yang beriman?" tanya jin tersebut. "Tentu saja aku percaya, tak akan ada sesuatu pun yang menimpa orang beriman kecuali atas kehendak Allah," jawab Abu Nawas. "Oh begitu ya, aku juga melihat itu pada dirimu. Aku yakin kau adalah orang yang beriman, sebab dalam keadaan apapun kau tak pernah meninggalkan kewajiban sholat. Itulah sebabnya kau selalu lolos dari hukuman ketika berulang kali dijebak oleh rajamu. Itu semata-mata karena Allah selalu menolongmu," puji jin tersebut. "Tapi aku penasaran Abu Nawas, aku ingin menyaksikannya secara langsung.
bagaimana cara Allah menolong hambanya yang beriman? Kata jin melanjutkan. Apa maksud perkataanmu? Tanya Abu Nawas heran. Tidakkah tadi engkau mengatakan bahwa sesungguhnya sesuatu tak akan menimpa orang beriman, kecuali apa yang telah Allah putuskan untuk dirinya? Ujar jin tersebut. Iya, itu benar, jawab Abu Nawas. Kalau begitu, terjunlah dari bukit. Kalau Allah memutuskanmu selamat, engkau pasti akan selamat. Bukankah engkau adalah orang beriman? Kau pasti percaya kan kalau Allah akan menolongmu, kata jin itu. Mendengar tantangan tersebut, Abu Nawas hanya terdiam. Kenapa Abu Nawas? Apa kau sudah tidak percaya lagi dengan Tuhanmu? Tanya jin meledeknya. Aku percaya Allah pasti akan menolongku, jawab Abu Nawas. Lalu tunggu apa lagi? Ayo kerjakan, balas jin tersebut. Wahai jin, ketahuilah, sesungguhnya Allah punya hak untuk menguji hambanya, tetapi seorang hamba tak punya hak untuk menguji Tuhannya, tutur Abu Nawas. Kecerdikan Abu Nawas dalam berargumen membuat jin itu tak mampu mendebatnya. Jin tersebut pun berkata, berarti aku tidak bisa menyaksikan langsung bagaimana cara Allah menyelamatkanmu dari bukit. Abu Nawas membalas, justru kau sedang melihatnya sekarang. Jin itu menjadi heran dengan jawaban Abu Nawas. Mana, aku tidak melihatnya, tanya jin itu. Allah menolongku dengan cara menganugerahiku akal cerdik, supaya aku bisa mendebat perkataanmu, sehingga aku selamat dari terjun ke bukit. Kalau aku bodoh, aku pasti akan menuruti perkataanmu dan aku bisa celaka karenanya, tutur Abu Nawas. Lagi-lagi jin tersebut dibuatnya takjub dengan argumen yang diucapkan Abu Nawas. Jin itu pun lantas pergi berlalu dari hadapan Abu Nawas. Abu Nawas kebingungan masih hidup atau sudah mati. Pada suatu malam, Abu Nawas bermimpi bahwa dirinya berada di alam kubur. Dalam mimpinya itu, ia juga berjumpa dengan beberapa tetangganya yang sudah meninggal. Ketika waktu menjelang pagi, ia pun terbangun dari mimpinya. Namun Abu Nawas tetap berbaring di atas tempat tidurnya. Ia terlihat kebingungan dengan mimpi yang barusan dialaminya, sebab mimpinya itu seperti kenyataan. Dalam hati Abu Nawas bertanya-tanya, aku sudah mati atau masih hidup? Di saat tengah kebingungan, sang istri menghampirinya. Kenapa masih tiduran? Ayo bangun, sholat subuh, kata sang istri. Sholat subuh? Bukankah aku sudah mati? Tanya Abu Nawas. Jangan bodoh, kalau mati tanganmu pasti terasa dingin, jawab sang istri. Segera saja Abu Nawas bangun dari tempat tidur dan menunaikan sholat subuh. Kemudian ia melanjutkan aktivitasnya dengan pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Ia pergi bersama keledai kesayangannya. Ketika sudah berada di hutan, ia mulai menebang kayu menjadi potongan-potongan kecil. Karena waktu itu sedang musim dingin, angin pun berhembus silih berganti. Hal ini membuat sekujur badannya merasakan kedinginan. Aku pasti sudah mati. Tangan dan kakiku terasa dingin sekali. Aku harus berhenti bekerja karena mayat tidak bekerja, pikir Abu Nawas. Dan karena mayat tidak berjalan, Abu Nawas pun berbaring di atas rerumputan. Tidak berapa lama kemudian muncul sekawanan serigala. Mereka lalu menerkam dan memangsa keledai milik Abu Nawas. Anehnya, Abu Nawas malah membiarkan hal itu terjadi.
Teruskan saja, ambillah keuntungan dari orang mati, ucap Abu Nawas dari posisinya yang terlentang. Andai saja aku masih hidup, tak akan kubiarkan kalian berbuat seenaknya terhadap keledaiku, lanjut Abu Nawas. Setelah waktu menjelang sore dan perut sudah merasakan lapar, ia pun memutuskan untuk pulang. Setibanya di rumah, sang istri bertanya kepada Abu Nawas, "Mana kayunya?" Abu Nawas menjawab, "Sewaktu di hutan, ternyata aku sudah mati, sebab tangan dan kakiku terasa dingin. Tidak mungkin kan mayat bekerja?" Sang istri hanya geleng-geleng kepala mendengar jawaban Abu Nawas. "Lalu mana keledainya?" tanya sang istri kembali. Abu Nawas menjawab, "Dia dimangsa kawanan serigala." Istrinya pun terkejut dan bertanya, "Kau membiarkan hal itu terjadi?" Abu Nawas menjawab, "Dengarlah wahai istriku, kawanan serigala itu licik. Mereka hanya berani mengambil keuntungan dari orang yang sudah mati. Seandainya aku masih hidup, pastinya tidak akan kubiarkan." Sontak sang istri menjadi emosi. "Kalau kau sudah mati, ngapain balik ke rumah? Harusnya pulang ke kuburan," bentak sang istri. "Itu kan karena aku merasa lapar," jawab Abu Nawas singkat. "Hah? Lapar? Mana ada mayat merasakan lapar?" balas sang istri. Sesaat Abu Nawas terdiam dengan wajah kebingungan. "Ya Allah, sebenarnya aku sudah mati atau masih hidup? Tolong berikan aku petunjukmu," teriak Abu Nawas. Mencari kuburan yang hilang. Diceritakan, pada suatu ketika Abu Nawas tampak sedang menggali tanah di belakang rumahnya. Karena cuaca saat itu terbilang cerah, ditambah lagi matahari bersinar begitu menyengat. Keringat pun mengalir deras membasahi sekujur tubuhnya. Tapi yang membuat heran, ketika tanah tersebut sudah digali, ia pindah posisi dan menggali tanah yang baru di sampingnya. Tuan Hamid yang kebetulan melintas melihat perbuatan Abu Nawas yang aneh ini, ia pun memberanikan diri menghampiri dan bertanya kepadanya, "Abu Nawas, sebenarnya apa yang sedang kamu lakukan?" Abu Nawas kemudian menjawab, "Aku sedang mencari kuburan yang hilang, Tuan." Sontak Tuan Hamid terkejut mendengarnya. "Kuburan? Kuburan siapa, Abu Nawas?" tanya Tuan Hamid penasaran. "Kuburan uang dinarku, Tuan," jawab Abu Nawas. "Tempo hari aku mengubur beberapa uang dinar di sini, tapi aku lupa, Tuan, tepatnya di mana ya?" katanya melanjutkan. "Loh, kok bisa? Harusnya ketika kamu akan mengubur uang, berilah tanda supaya mudah mencarinya," tutur Tuan Hamid. "Sudah kok, Tuan, waktu aku menguburnya ada awan di atasnya, tapi sekarang awan itu enggak ada lagi. Pasti ada yang mindahin ini. Udah pasti, Tuan, ada orang yang sirik sama saya," ujar Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas tersebut, Tuan Hamid hanya terdiam. Namun dalam hatinya ia mengumpat, "Ada-ada saja Abu Nawas," katanya dalam hati. Kisah selanjutnya adalah Abdullah Mubarak, seorang ulama alim yang disegani masyarakat Baghdad. Dikala orang-orang menganggap Bahlul gila, tidak demikian dengan Abdullah Mubarak. Ia justru sangat memuliakan Bahlul, karena ia tahu bahwa Bahlul sebenarnya adalah orang alim yang cerdas. Suatu hari Abdullah hendak menemui Bahlul. Ia pun pergi ke gurun untuk mencarinya. Tidak berapa lama Abdullah menjumpai Bahlul sedang berzikir tanpa berpenutup kepala dan bertelanjang kaki. Kemudian Abdullah menghampirinya dan memberi salam.
Bahlul pun menjawab salam tersebut. "Ada apa kau menemuiku?" tanya Bahlul. "Wahai Syekh, aku mohon agar engkau sudi menasehatiku dan mengatakan padaku bagaimana aku melewati hidup ini, sehingga aku terhindar dari dosa-dosa. Karena aku adalah orang yang penuh dosa dan aku tidak dapat mengatasi keinginan jahatku. Katakanlah padaku suatu cara yang dengannya aku memperoleh pertolongan," pinta Abdullah Mubarak. "Wahai Abdullah, aku sendiri cemas dan tertekan. Lalu apa yang kau harapkan dariku? Jika aku mempunyai otak, orang-orang tak akan menyebutku gila. Apa gunanya nasihat dari orang gila? Jadi pergilah dan cari orang yang alim," tutur Bahlul. "Wahai Syekh, mereka yang menyebut Anda gila adalah orang-orang yang telah Tuan kelabui, tapi tidak dengan saya. Saya tahu bahwa kegilaan Tuan semata-mata untuk menutupi kealiman Tuan," ujar Abdullah Mubarak. Mendengar hal itu, Bahlul hanya terdiam. Ia mulai menyadari bahwa di hadapannya bukanlah orang sembarangan. "Wahai Syekh, tolong jangan kecewakan saya. Saya datang ke sini dengan penuh harapan," lanjut Abdullah Mubarak. Bahlul yang tadinya bertingkah cengengesan seperti orang gila mendadak berubah sikapnya. Kali ini ia menunjukkan kewibawaannya. "Wahai Abdullah, terlebih dahulu sepakatilah 4 syaratku, baru aku akan memberimu nasihat dan aku akan mengatakan padamu sesuatu yang akan menjadi sarana keselamatanmu," kata Bahlul. "Apa 4 syarat itu? Katakan padaku, insya Allah saya akan mematuhinya," balas Abdullah Mubarak. "Pertama, dimanapun kau berbuat dosa atau melanggar perintah Allah, maka kau jangan makan makanan darinya," ucap Bahlul. "Lalu makanan dari siapa yang aku makan? Bukankah semua makanan dari Allah?" tanya Abdullah Mubarak. "Jadilah orang cerdas. Kau mengaku sebagai hamba Allah dan makan makanan darinya. Kemudian kau melanggar perintah Allah. Beginikah caramu membalas perintah Allah?" kata Bahlul. "Anda benar wahai Syekh. Lalu apa syarat kedua?" tanya Abdullah Mubarak. "Syarat kedua, dimanapun kau ingin berbuat dosa, janganlah di tempat buminya Allah," kata Bahlul. "Wahai Syekh, ini lebih sulit dari yang pertama, karena semua tempat baik di bumi ataupun langit adalah milik Allah. Maka kemana aku akan pergi?" tanya Abdullah Mubarak. "Kau jahat sekali. Makan makanan dari Allah, tinggal di tempat buminya Allah, lalu kau melanggar perintahnya. Apakah ini cara membalas kemurahannya?" tutur Bahlul. "Lalu apa syarat ketiga?" tanya Abdullah Mubarak. "Syarat ketiga, ketika kau ingin berbuat dosa, bersembunyilah di suatu tempat di mana Allah tidak dapat mengetahui dan melihatmu," kata Bahlul. "Wahai Syekh, ini yang paling sulit, karena dimanapun aku berada, Allah pasti mengetahui dan melihat saya," balas Abdullah Mubarak. "Kau orang pandai, kau tahu bahwa Allah bisa mengetahui dan melihatmu dimanapun kau berada. Karena itu sangatlah jahat bila kau makan makanan darinya, tinggal di tempat buminya Allah, kemudian kau melanggar perintahnya, padahal Allah sedang melihatmu," tutur Bahlul. "Anda benar wahai Syekh. Lalu apa syarat keempat?" tanya Abdullah Mubarak. "Syarat keempat, ketika malaikat maut datang untuk mencabut nyawamu, katakan padanya, 'Tunggu sebentar, aku ingin mengucapkan selamat tinggal pada keluargaku dan mengambil perbekalan terakhirku,' ucap Bahlul. "Itu tidak mungkin wahai Syekh.
Kalau sudah waktunya ajal menjemput, saya tidak bisa menundanya meskipun hanya sedetik, ujar Abdullah Mubarak. Wahai Abdullah, kau tahu bahwa tidak ada obat bagi kematian. Kau tidak dapat membuatnya menjauh dan malaikat maut tidak akan memberimu waktu. Saat kau diambang kematian, malaikat maut bisa datang kapan saja, bahkan ketika kau sedang berbuat dosa. Wahai Abdullah, bangunlah dari ketidaksadaran. Berhati-hatilah terhadap kesombongan. Hidup di dunia sangatlah singkat. Cemaskanlah hari akhir karena perjalanan panjang menanti. Jangan menunda ibadahmu hari ini sampai besok. Mungkin besok tak akan datang kepadamu. Ketahuilah bahwa sekarang adalah waktu yang berharga. Jangan bermalas-malasan dalam berbuat untuk hari akhir. Siapkan perbekalan untuk hari akhir sekarang juga, karena penyesalan di esok hari tidak akan berguna, tutur Bahlul. Setelah mendengar perkataan Bahlul, Abdullah Mubarak menundukkan kepalanya dan termenung. Wahai Abdullah, bukankah kau menginginkan nasihat dariku dan menginginkanku memberikan contoh dan bukti? Tapi mengapa engkau malah menundukkan kepalamu? Jawaban apa yang kau katakan ketika malaikat bertanya dan membuat perhitungan atas amalmu? Padahal orang-orang yang amalnya bersih tidak akan takut menghadapi hari esok, kata Bahlul melanjutkan. Akhirnya Abdullah Mubarak mengangkat kepalanya dan berkata, Wahai Syekh, dengan segenap hatiku aku akan mendengarkan nasihatmu. Aku juga menerima keempat syarat ini. Berilah nasihat lainnya dan angkat aku menjadi muridmu, pinta Abdullah Mubarak. Wahai Abdullah, adalah wajib bagi seorang hamba untuk bertindak karena Allah dan berkata serta mendengar karena perintah Allah, sehingga hamba tersebut akan menjadi seorang hamba yang sebenarnya, tutur Bahlul. Abu Nawas mengakui kalau pejabat ini lebih hebat daripada Nabi. Di dalam masa pemerintahan Raja Harun ar-Rasyid, ada seorang pejabat kerajaan bernama Zalim. Si Zalim ini sudah menjadi pejabat kerajaan sudah cukup lama. Bisa dibilang dialah seniornya dalam lingkungan kerajaan. Karena merasa dirinya yang paling berpengalaman, ia pun tak segan-segan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Tak jarang juga ia menjadi aktor utama dalam menentukan peraturan-peraturan yang menguntungkan para pejabat kerajaan. Pernah suatu ketika ia merampas tanah milik warga dengan dalih surat-suratnya tidak sah. Kejadian seperti itu terus berulang-ulang tanpa ada yang berani memperingatkannya. Sementara para warga lebih memilih untuk menghindarinya daripada mendapatkan masalah dengannya. Sebenarnya si pejabat zalim ini mempunyai hobi yang bagus, yaitu dia sering keluar turun ke bawah untuk berkumpul bersama warga. Tapi dengan kesombongannya itu, ia memaksa agar para warga menghormatinya. Kalau sampai ada warga yang protes, berkata menyindir atau menyakitinya, maka sudah bisa dipastikan warga itu akan berakhir di penjara. Suatu ketika saat pejabat zalim ini belusukan, ia mendapati Abu Nawas sedang nongkrong bersama kawan-kawannya di warung kopi. Terlihat suasana perkumpulan begitu gembira, saling bercanda tawa satu sama lain. Hal itu menarik perhatian pejabat zalim, sehingga timbul keinginannya untuk menghampiri Abu Nawas dan kawan-kawannya. Ketika pejabat zalim itu sudah di samping Abu Nawas, suasana menjadi hening. Semua kawan-kawan Abu Nawas terdiam, takut dengan si zalim. Woi, menurut kalian, aku sama para menteri istana lebih hebat mana? Tanya pejabat zalim dengan menyombongkan diri.
Ia memang sering memberikan pertanyaan-pertanyaan sejenis ini kepada para warga yang ia temui, dengan harapan mendapat jawaban yang mengunggulkan dan menyanjung dirinya. Sementara kawan-kawan Abu Nawas hanya terdiam, tidak menjawab pertanyaan si pejabat. Mereka takut jika nanti sampai salah bicara, mereka akan dipenjarakan oleh si pejabat zalim. "Hoi, ditanya kok diam saja? Lebih hebatan mana, aku apa para menteri istana?" tanya pejabat zalim dengan agak membentak. Abu Nawas yang memang kesehariannya membuat junjungannya Raja Harun ar-Rasyid selalu merasa senang, kemudian berkata, "Tuan pejabat, izinkan saya menjawab. Anda dengan para menteri istana tentu jauh lebih hebat Anda, Tuan." Mendengar pengakuan Abu Nawas, pejabat zalim itu pun merasa kegirangan. Kemudian dia bertanya lagi, "Lalu apa alasanmu bilang kalau aku lebih hebat daripada menteri istana? Kan kalau Anda dekat dengan para warga, Tuan, Anda sering belusukan menyapa warga. Sedangkan menteri istana mana pernah mereka turun ke lapangan?" jawab Abu Nawas. Semakin girang pejabat zalim itu dibuatnya oleh Abu Nawas. Tapi tak hanya sampai di situ, ia kemudian bertanya lagi, "Nah, kalau aku sama Raja Harun, lebih hebatan mana? Aku atau dia?" "Oh, ya jelas hebatan Tuan pejabat lah. Tuan pejabat kan membuat segala peraturan. Sedangkan Raja Harun kerjanya hanya duduk-duduk di singgasananya saja," jelas Abu Nawas. Bertambah girang si pejabat zalim itu. Karena belum merasa puas, akhirnya ia mengajukan satu pertanyaan lagi kepada Abu Nawas. "Bagus kamu. Ini pertanyaan terakhir. Jawab dengan jujur ya. Lebih hebat mana antara aku dengan Nabi?" "Oh ya tentu masih hebat Tuan pejabat dong," jawab Abu Nawas dengan semangat. Untuk kali ini si pejabat zalim itu merasa terkejut. Ia tak menyangka dengan jawaban yang dilontarkan Abu Nawas itu. "Loh, kok bisa begitu? Apa alasannya?" tanya si pejabat zalim dengan ekspresi terkejut. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas langsung membalas, "Ya bisalah Tuan, kalau Nabi kan selalu takut dengan Allah. Sedangkan Tuan sudah tak pernah lagi takut sama Allah. Buktinya Tuan selalu berbuat aniaya kepada para warga. Tuan selalu memperkaya diri dan mementingkan diri sendiri." Mendengar jawaban Abu Nawas itu, si pejabat zalim merasa emosi. Jelas terlihat di wajahnya yang memerah menahan amarah. Tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Karena ia tahu bahwa Abu Nawas adalah tangan kanannya Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Kalau sampai ia macam-macam dengan Abu Nawas, bisa-bisa ia malah mendapat malapetaka. Si pejabat zalim itu pun pergi meninggalkan Abu Nawas dan kawan-kawannya dengan muka menahan emosi. Diceritakan di depan rumah Abu Nawas terdapat pohon mangga yang besar. Seiring berjalannya waktu, pohon mangga tersebut mulai berbuah. Lama-kelamaan buahnya semakin banyak dan semakin besar. Abu Nawas yang terkenal dermawan membagikan buah mangganya kepada para tetangga. Pada suatu malam, ada 3 bocah pencuri mendatangi rumah Abu Nawas. Mereka berencana mencuri mangga yang ada di depan rumahnya. Namun naas, saat mereka sedang melakukan aksinya, Abu Nawas memergoki ketiga bocah tersebut. "Hei, ngapain kalian? Ayo turun!" teriak Abu Nawas. Dengan wajah penuh ketakutan, mereka pun turun dan menghadap Abu Nawas. "Siapa kalian dan kenapa kalian mencuri mangga?" tanya Abu Nawas. "Maafkan kami Tuan Abu, kami mengaku bersalah," jawab mereka ketakutan. "Kalau ingin mangga,
kenapa harus mencuri? Mintalah secara baik-baik, nanti pasti aku kasih, tutur Abu Nawas. Sekali lagi kami minta maaf Tuan Abu, kata mereka. Baiklah, karena kalian telah melakukan kesalahan, maka kalian harus dihukum, ujar Abu Nawas. Lalu ketiga bocah tersebut satu persatu ditanya siapa namanya. Nama kamu siapa? Tanya Abu Nawas kepada bocah pertama. Nama saya Anas Tuan, jawab bocah pertama. Oh, Anas. Sebagai hukumannya, baca surat Al-Quran yang sesuai dengan nama kamu, perintah Abu Nawas. Bocah pertama ini lalu membaca surat An-Nas sampai selesai. Sekarang kamu, siapa nama kamu? Tanya Abu Nawas kepada bocah kedua. Nama saya Torik Tuan, jawabnya. Baca surat At-Torik sampai selesai, perintah Abu Nawas. Bocah kedua pun membaca surat At-Torik sampai selesai. Kini tibalah giliran bocah ketiga. Dia terlihat gemetaran dan wajahnya mulai panik. Nama kamu siapa? Tanya Abu Nawas. Nama saya Ali Imron Tuan, tapi kalau di rumah biasa dipanggil Kulhu, jawab bocah ketiga dengan terbata-bata. Spontan Abu Nawas langsung tertawa terpingkal-pingkal. Ya sudah, baca surat Kulhu, kata Abu Nawas sambil terus tertawa. Setelah ketiga bocah tersebut dihukum dengan membaca surat-surat Al-Quran, Abu Nawas lalu menasehatinya. Kalian harus berjanji, jangan sampai mengulangi perbuatan ini. Setuju? Tanya Abu Nawas. Setuju Tuan Abu, jawab mereka serempak. Kemudian Abu Nawas memberi mereka sekantong buah mangga. Sekarang pulanglah, ucap Abu Nawas. Ketiga bocah tersebut lalu pamit pulang dan mengucapkan terima kasih. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.